Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga berkeluarga yang berhadir di pengajian bulanan kita di Masjid Al-Musabbihin yang dimuliakan Allah ini. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik alam semesta beserta segala isinya, yang terus meringankan langkah kita dalam jalan-jalan ketaatan, dalam jalan-jalan kebaikan. Mudah-mudahan setiap harta kita, waktu kita, kesehatan kita yang kita gunakan, termasuk berhadir di pengajian keluarga bulanan ini bagian dari wujud rasa syukur kita kepada Allah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tentunya harapan kita semua masuk dalam kelompok pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau ada satu perkataan yang memiliki bobot paling berat, bobot paling tinggi, itulah perkataan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah ungkapan yang dianggap sebagai kunci kalau kita mau masuk ke dalam satu bangunan yang namanya Islam, dengan segala fasilitas yang ada di dalam bangunan itu, maka seorang tidak akan mampu masuk ke dalamnya kecuali dia membawa kunci dua kalimat syahadat. Inilah dua kalimat yang ketika diucapkan oleh seseorang, maka apa yang kita ucapkan ini melahirkan satu konsekuensi. Makanya ucapan la ilaha illallah, ketika kita nafikan tidak ada satu Tuhan yang paling menentukan di alam semesta ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang pantas disembah, maka ucapan ini bukan sekedar ucapan. Bapak Ibu, kalau dulu Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya ya, di zaman Nabi, kalau sekedar mereka pahami Islam itu cuma mengucap dua kalimat syahadat, saya yakin tidak akan sampai panjang urusannya. Apalah susahnya ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau perkataan ini sekedar diartikan dengan ucapan yang kita lantunkan. Tapi apa yang membuat Abu Jahal mengambil sikap yang tegas? Apa yang buat paman Nabi sendiri Abu Lahab sampai memusuhi ponakannya sendiri? Bahkan bisa dikatakan tiap rumah bergejolak. Ayah berkelahi dengan anak, suami berkelahi dengan istri, saudara berkelahi dengan saudara yang lain. Kenapa? Mungkin satu ada yang masuk Islam, yang lain masih dalam kondisi kufur.
Kalaulah sekiranya ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini sekedar ucapan tanpa ada konsekuensi, maka saya kira semua orang dengan enteng mudah mengucapkannya. Sebagaimana kita tahu orang yang sudah berucap La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kalau diminta sama dia, tarik ucapanmu, batalkan yang kau ucapkan itu, saya kira kalau orang berangkat mengucapkannya dari suatu kesadaran dan pemahaman apa makna yang terkandung pada ucapan kata-kata ini, mau dipaksa kayak manapun dia nggak akan mau menariknya. Semua dari kita tentunya pernah mendengar kisah yang dialami Bilal bin Abi Rabah. Bilal siapa? Ini bisa dikatakan Bilal di Mekah pendatang, karena Bilal bukan orang Arab. Bilal orang Negro. Kampungnya di mana? Di Habasyah, sekarang Ethiopia namanya. Bilal karena menjadi budak diperjualbelikan hingga pada akhirnya dia dibeli oleh seorang kaya raya asal Mekah namanya Umayyah bin Khalaf. Tinggallah di Mekah. Suatu ketika Bilal yang seorang budak ini dapatlah hidayah. Dia lihat dari semua agama yang ku tengok tak ada yang macam Islam. Tergugah hatinya menjadi seorang Muslim. Hanya dalam hitungan beberapa hari, tapi jamaah rahimakumullah, bagaimana keimanan Bilal itu begitu kokoh. Buktinya Pak, tuannya menjemur dia. Kita aja beberapa bulan terakhir di kota Medan ini panas, na'udzubillah ini. Ya. Bayangkan Bilal bertelanjang dada, ditimpa dengan batu-batu besar, diletakkan dia di tengah padang pasir yang begitu kering dan panas sekali. Bagaimana mungkin kalau kita letakkan tusuk sate sama dagingnya di atas batu itu, mungkin masak juga dia. Saking beratnya lah itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Bilal ketika dipaksa oleh tuannya? Batalkan ucapanmu itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Batalkan itu. Apa yang justru diucapkan oleh Bilal? Ahadun, 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 ahadun. Menunjuk kepada Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Saking tak sanggup lagi lah dia mengucapkan Qul huwallahu ahad, maka diucapkannya yang terakhir, ahad, ahad, esa, esa, esa. Bahwasanya apa? Mau dipaksa kayak manapun takkan kubatalkan ucapan ini. Jadi inilah pembahasan kita, materi kita yang ketiga, Bapak Ibu. Setelah kita pahami apalah pentingnya kita berakidah, kemudian di jumpa kita bulan lalu kita pahami hakikat keimanan dan konsekuensi ketika kita menjadi orang yang beriman. Hari ini kita akan pahami pembahasan tentang La ilaha illallah, rukun dan syaratnya. Ya, La ilaha illallah, rukun dan syaratnya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau ada non-muslim mau masuk Islam, yang pertama harus diucapkannya, baru kita anggap dia saudara kita, apa? Dua kalimat syahadat ini. Makanya Rasulullah SAW ketika melepaskan para sahabat yang diutus berdakwah ke daerah-daerah, Nabi berkata, pastikan hal pertama yang kalian seru manusia kepadanya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang belum tahu apa-apa tentang Islam, inilah kuncinya pertama masuk. Jangan cerita dulu tentang sholat, jangan cerita dulu tentang zakat, jangan cerita dulu ya tentang ritual-ritual Islam. Karena semua perintah Allah itu akan ringan dikerjakan kalau kunci La ilaha illallah sudah masuk ke dalam hati. Nah, problem yang kita hadapi sekarang apa?
Banyak Muslim karena lahirnya dari keluarga Muslim, dia menjadi Muslim tanpa perlu mengucap 2 kalimat syahadat. Seperti prosesi non-Muslim masuk Islam. Kadang-kadang banyak di antara Muslim yang anggap enteng. Apalah la ilaha illallah itu? Jamaah rahimakumullah. Saya ingin gambarkan ada satu kisah yang terjadi di zaman Nabi, menggambarkan kepada kita ucapan la ilaha illallah ini bukan sembarang ucapan. Dulu ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini masih muda, usianya belasan tahun ketika itu, ikut perang bersama Nabi. Di saat perang sampai pada puncaknya, pertarungan semakin sengit. Ada duel pedang antara Usamah dengan lawannya. Di saat Usamah hampir saja akan melumpuhkan lawannya, tiba-tiba orang yang kafir tadi cepat-cepat dia ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal sekali tebas lagi KO kawanku. Nah, Usamah terkejut. Ini dia ngucap la ilaha illallah, padahal posisinya sudah kalah duel. Jangan-jangan kawan ini sengaja mengucap la ilaha illallah pura-pura supaya tak kubunuh. Itulah dalam pikiran si Usamah tadi. Apa yang terjadi? Karena dia dituntut mengambil keputusan cepat. Sahabat tadi gak peduli dia, udah ngucap pun lawannya itu 2 kalimat syahadat, tetap ditusuknya perutnya. Meninggallah. Selesai perang, beberapa sahabat cerita, Rasul, tadi saat perang si Usamah itu ada musuhnya, udah ngucap syahadat, masih dibantinya juga, ya, masih dibunuhnya juga. Maka Nabi Muhammad pun manggil Usamah. Usamah, sini. Ada apa Rasulullah? Sampai kepadaku berita, kau membunuh lawanmu yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Apa betul itu? Waktu itu Usamah mencoba membela dirinya. Apa dia bilang? Si fulan tu Rasulullah, dia bersyahadat pura-pura aja itu, biar tak aku bunuh. Masa sudah pedang sebentar lagi menusuknya baru mengucap syahadat? Kenapa enggak dari awal? Tapi Rasulullah SAW kemudian mengucapkan kata-kata yang enggak pernah terbayangkan di benak Usamah. Apa kata Rasulullah? Usamah, apakah kau sudah belah dadanya sehingga kau tahu dia itu pura-pura mengucapkan la ilaha illallah? Nabi mengulang sampai 3 kali. Apa sudah kau belah dadanya sehingga kau bisa katakan si fulan itu mengucapkan kalimat ini dengan berpura-pura? Apakah sudah kau belah dadanya sehingga kau pastikan memang kau tak salah menilai si fulan itu sekedar mengucap untuk melindungi dirinya? Tapi kata-kata berikutnya inilah yang membuat Usamah tak bisa tidur malam. Apa kata Rasulullah? Wahai Usamah, bagaimana jika ucapan la ilaha illallah yang diucapkan orang tersebut menggugatmu di hadapan Allah pada hari kiamat? Bagaimana kalau ucapan la ilaha illallah yang kau katakan pura-pura tadi, kata-kata itu yang menggugatmu? Ya Allah, si fulan membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Momen itu Usamah berkata, aku berharap aku belum masuk Islam ketika aku bunuh orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, jemaah rahimakumullah, ini pembukaan menggambarkan kepada kita ucapan la ilaha illallah ini bukan perkataan biasa. Karena kita sebagai manusia, kita dituntut untuk menilai berdasarkan yang nampak.
Ada orang ngomong asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang kita lihat? Kita lihat dia bersyahadat. Tanggung jawab kita semua, Bapak Ibu sekalian, di hadapan Allah berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau kita sudah lihat orang bersyahadat, maka wajib bagi kita memperlakukannya sebagai seorang Muslim. Kita enggak dituntut untuk mengkaji apa yang tersembunyi dalam hati. Itu urusan Allah. Apakah dia pura-pura ngomongnya, apakah dia munafik, apakah itu strategi dia mau nipu kita, itu urusan dia sama Allah. Selama zahirnya dia Muslim, maka haram ditumpahkan darahnya, haram dihabisi nyawanya, haram dilecehkan kehormatannya. Ini bagian dari bagaimana kedudukan la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Makanya jamaah rahimakumullah, berbicara tentang ucapan la ilaha illallah, para ulama mengatakan ada dua rukun dalam ucapan la ilaha illallah. Rukun yang pertama apa? La ilaha. Barulah rukun yang kedua illallah. La ilaha, ini namanya penafian. Artinya kita tiadakan, tidak ada Tuhan. Sedangkan kata-kata illallah ini adalah penguatan, isbat, penegakan, kecuali Allah. Jadi apa makna la ilaha? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau seorang ditanya ada enggak murid di kelas, dia jawab la taliba fil fasli. Kata-kata ini menafikan jenis yang ditanya. Ada enggak pelajar di kelas? Kalau kita jawab la taliba, tidak ada jenis pelajar di kelas. Berarti mungkin yang ada apa? Yang bukan pelajar, ada guru, ada pegawai, ada tukang sapu, tapi nggak ada yang namanya siswa di situ. Kalau disebut la talibun fil fasli, ini yang dinafikan adalah tidak ada satu pelajar. Tapi mungkin dalam kelas ada 2 pelajar, ada 3 pelajar, ada 4 pelajar dan seterusnya. Allah enggak mengatakan la ilahun illallah. Tapi Allah katakan la ilaha. Apa arti la ilaha? Ilah dalam bahasa Arab artinya siapa yang kita sembah, siapa yang kita gantungkan harapan, siapa yang kita bertawakal kepadanya, siapa yang segala urusan kita bergantung kepadanya. Itulah arti ilah. Berarti ketika kita ucapkan la ilah, gak ada yang kita sembah, gak ada yang kita harapkan, gak ada yang kita gantungkan segala urusan kepadanya, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, nah disinilah pada ucapan la ilaha illallah penting sekali bagi kita untuk mengucapkannya itu dengan sebenar-benarnya. Karena realita dalam kehidupan manusia, sering sekali kita mengucapkan sesuatu tanpa meyakininya. Kadang-kadang kita ucapkan sesuatu sekedar menyenangkan hati orang aja, tapi kita nggak benar-benar meyakini yang kita ucapkan. Contohlah Bapak Ibu, kalau ada seorang pasien datang ke praktek seorang dokter, datang dia masuk, diperiksa oleh dokter, didiagnosa, tahulah apa keluhan dan penyakit yang ada. Si pasien tadi dari awal masuk ruangan sampai dia pulang asyik dipujinya saja si dokter tuh. Dokter paling hebat, dokter tak ada yang kalahkan. Ya, semua yang berobat sini sembuh. Semua dipuji-pujinya.
Lantas dokter pun di akhir diagnosa dibuatnya lah secari kertas resep. Dokter bilang, Bapak tebus obat ini 3 hari lagi, kalau tak sembuh balik. Tapi ternyata walaupun yang bersangkutan memuja dan memuji dokter, begitu dikasih resep, keluar dia tak ditebusnya obatnya. Kira-kira pujian orang tersebut kepada dokter ada maknanya enggak? Enggak ada. Kenapa? Kalau betul dia yakin akan kemampuan dokter, ya pasti tebusnya obat, kan begitu. Tapi kalau dia tak menebus obatnya, berarti walaupun dia puja-puji dokter, dalam hatinya masih tersisa keraguan pada dokter yang bersangkutan. Begitu juga berapa banyak orang mengucapkan sehari semalam Allahu Akbar. Tapi yang mengucapkan Allahu Akbar itu sudah paham enggak dia makna dan esensi Allahu Akbar? Kadang-kadang sekedar ucapan ini jadi kebiasaan saja. Sikit-sikit Allahu Akbar. Tapi paham enggak? Demi Allah, berapa banyak orang yang mengucap Allahu Akbar tapi tak pernah dia agungkan Allah sesuai dengan yang sepantasnya. Ya, kadang-kadang ngaji pun tak pernah, solat pun tak pernah, urusan agama, urusan nomor kesekian, tapi ucapannya Allahu Akbar. Artinya ini kan cuman omongan tanpa ada maknanya. Begitulah hakikatnya Bapak Ibu. Ketika seseorang mengucapkan La ilaha illallah tanpa dia paham konsekuensi dari ucapan ini, berarti tidak ada yang lebih menentukan di alam semesta ini kecuali Allah. Kalau dia kerja, karirnya itu kalau mau menanjak, siapa yang paling menentukan dia sukses dalam karirnya atau enggak? Kalau dia masih percaya, oh Tuhan inilah yang paling menentukan ini. Aku naik atau enggak, si fulan lah. Dianggap orang tersebut lebih penting terhadap karirnya dibandingkan Allah. Walaupun dia mengucap La ilaha illallah, dia belum paham makna dan perkataan yang diucapkannya. Kenapa? Ketika kita mengucap La ilaha illallah, berarti di situ yang paling menentukan anakmu soleh atau enggak, istrimu soleha atau enggak, kau jadi orang yang bertakwa atau enggak, dapat tetangga yang baik atau enggak, karirmu menanjak atau menurun. Semua yang ada di alam semesta kehidupan kita ini, Allah yang paling menentukan. Bukan berarti kita enggak ada usaha, ada. Tapi kita harus paham, kalau mau minta, mintalah sama Allah dulu, bukan minta sama Allah terakhir. Kadang-kadang kan orang kalau lagi sakit, minta dulu pada si A, si B, si C. Udah gak bisa semua, baru terakhir minta sama Allah. La ilaha illallah mengandung konsekuensi keyakinan kita, Allah lah yang paling menentukan. Ini makna yang dalam sebenarnya. Jadi jemaah rahimakumullah, makanya kalau kita lihat manusia ini sebenarnya makhluk yang lemah Bapak Ibu. Manusia ini dikatakan dalam Al-Quran wa khaliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan Allah dalam posisi lemah. Dari awal kita lahir, kita sudah bergantung kepada banyak pihak. Gak ada manusia sekuat apapun, aku gak perlu sama siapapun, gak ada. Tapi walaupun kita lemah, manusia menjadi kuat ketika kelemahannya itu membuat dia senantiasa ingin terhubung sama Allah. Kita ini lemah, kapan? Kalau jauh dari Allah. Tapi kalau kita terhubung dengan Allah, salah satunya lewat kalimat La ilaha illallah, manusia sebagai makhluk yang lemah ini menjadi kuat. Ada 4 kisah dalam Al-Quran.
Allah abadikan di 4 kisah itu bagaimana manusia karena merasa dirinya hebat, karena merasa dirinya jumawa, karena merasa dirinya yang menentukan nasibnya, akhirnya Allah hinakan dengan cara yang begitu tragis. Pertama siapa? Iblis. Ketika iblis ngomong, aku lebih baik daripada Adam. Dia banding-bandingkan dirinya dengan makhluk lain. Aku lebih baik daripada Adam. Nah, ini perkataan yang sebenarnya menunjukkan kesombongan. Kata-kata la ilaha illallah tidak akan dapat berhimpun dengan kesombongan. Jadi orang ketika mengucap la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Gak mungkin dia sombong. Kalau dia masih sombong, berarti belum paham la ilaha illallah. Apa sebab orang sombong? Karena dia merasa, ya aku lebih tinggi dari orang lain, aku lebih kuat darinya, aku lebih berkuasa darinya. Mungkin gak perkataan itu keluar dari orang yang paham? Tidak ada yang paling menentukan di alam semesta ini melebihi Allah. Gak mungkin terucap kata-kata itu. Makanya walaupun iblis lebih senior daripada Adam, diciptakan sebelum diciptakannya Adam, bahkan dulu berkumpul bersama para malaikat di surganya Allah, tapi seketika dia tunjukkan hakikat kesombongannya, hilang makna la ilaha illallah. Walaupun dia sebelumnya apa? Bertasbih, memuji dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika Fir'aun berkata, apa kata Fir'aun? Bukankah milikku negeri Mesir dan segala kekayaannya? Dia mengklaim Mesir, sungai Nilnya, hasil buminya, piramid-piramidnya, kekayaan alamnya, semuanya itu milik dia, bukan punya Allah. Padahal Allah itu Rabbul Alamin. Allah adalah pemilik alam semesta. Kalau ada orang mengatakan, gak perlu kalinya agama itu, gak perlu kalinya Allah itu, lihat berapa uangku, berapa jabatanku, bukankah ini semua punyaku? Kalau ada orang mengucapkan kata-kata itu, ini kata-kata yang menunjukkan yang bersangkutan itu tak paham la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkannya berkali-kali. Yang ketiga, Allah abadikan ucapan Qarun. Apa kata Qarun? Di saat orang-orang semua terpesona melihat Qarun, hebat sekali si Qarun. Bayangkan, digambarkan Bapak Ibu, Qarun itu kunci gudangnya, bukan gudangnya ya, kunci gudangnya itu perlu 10 pemuda untuk menggotongnya. Bayangkan seberapa besar kuncinya itu. Kalau kuncinya pun digotong 10 orang, konon pula gudangnya, kan begitu. Kuncinya aja 10 orang yang bawa, yang gotong. Ketika Qarun jalan, semua orang terpedaya lihat. Wah, hebat kali si Qarun, hebat kali, mewah dia, royal dan sebagainya. Apa kata Qarun? Di momen orang takjub kepada dia, dia katakan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua yang kudapat hasil dari kecerdasanku. Jadi kalau orang sombong mengatakan, aku sukses nih, tengok berapa mobil nih, tengok berapa besar tanah kita ini semua karena kecerdasanku. Seketika kita mengklaim apa yang kita peroleh semata-mata usaha kita, tanpa kita akui keterlibatan Allah di sana, sesungguhnya seorang itu tak paham makna la ilaha illallah walaupun dia mengucapkannya berkali-kali. Kemudian yang keempat, kata-kata yang diucapkan oleh menteri-menterinya Balkis, Ratu Balkis, penguasa Yaman, yang ketika disurati oleh Nabi Sulaiman, Sulaiman minta, masuk Islam kalian atau kukirimkan pasukan awalnya di istanamu, akhirnya di istanaku. Menunjukkan berapa banyaknya
tentaranya Sulaiman ketika itu. Apa yang dikatakan oleh para menteri? Menteri Balqis mengatakan, nahnu ulu quwwatin wa uli ba'syin sadid. Kita ini adalah orang-orang yang kuat. Gak usah takut sama Sulaiman. Gak usah takut dan gentar menghadapinya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, seketika kita mengucap aku, kelompokku, kami, dengan tujuan untuk mengglorifikasi atau ingin kita ini menunjukkan aku di atas rata-rata yang lain. Ini hakikatnya bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Bapak Ibu, makanya dalam sebuah hadis dikatakan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kenapa kesombongan itu menjadi penghalang orang masuk surga? Bapak Ibu, saya ingin ilustrasikan efek kesombongan dalam merusak tauhid. Kalau di rumah kita ada susu, rupanya datang tamu di rumah dan yang datang tuh banyak kali, lebih dari yang cukup untuk dikasih susu ini. Akhirnya kita pun campur susu itu dengan 5 kali lipat dengan air biasa. Kita campurlah. Kira-kira susu itu kalau dicampur dengan air putih rusak nggak? Enggak. Tetap rasanya rasa susu. Warnanya tetap warna susu. Walaupun kita tambahkan 5 kali lipat dari kadar susu. Tapi Bapak Ibu, kalau saya campurkan susu itu dengan 1 tetes bensin, kira-kira susu itu masih layak konsumsi enggak? Enggak. Kalau kita campur dengan air, mau sebanyak apapun, tetap warnanya putih, tetap ada bau susunya, masih bisa diminum. Walaupun ya mungkin rasanya ya nggak seperti susu yang lebih kental kan begitu. Tapi bagaimana 1 tetes bensin dimasukkan ke susu merusak susu? Begitulah hakikat dari kesombongan yang merusak la ilaha illallah, sehingga walaupun kita mungkin mengucapkan la ilaha illallah berkali-kali, tapi di saat perilaku kita masih menganggap diri kita lebih tinggi dari orang, lebih dikdaya dari orang, lebih kuat dari orang, maka seketika itu rusaklah amal-amal kita yang lain dari ucapan la ilaha illallah gara-gara kesombongan. Jadi ini syarat pertama mengucap la ilaha illallah. Mengucap la ilaha illallah harus disertai dengan ilmu. Pengertian ilmu di sini kita paham apa konsekuensi la ilaha illallah. Apa yang bisa merusak la ilaha illallah. Maka dari itu, inilah sebab kenapa walaupun kita sudah berislam 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan lebih, gak ada istilah khatam nuntut ilmu. Karena tujuan paling akhir dari kita belajar itu apa? Supaya kita bisa merawat dan memelihara tauhid kita. Makin tinggi dan dalam ilmu yang kita miliki, kita bisa pelihara tauhid dari apa-apa yang bisa merusaknya. Apa yang merusak tauhid? Sombong tadi, bergantung kita kepada selain Allah, kita menganggap ada yang lebih menentukan selain Allah. Itu semua perusak yang tanpa kita sadari merusak esensi tauhid tadi. Jadi syarat pertama tatkala mengucap tauhid adalah ilmu. Dan inilah yang tak terpenuhi pada diri orang munafik. Orang munafik mengucap la ilaha illallah enggak? Mengucap, Bapak Ibu.
Tapi tujuan munafik ketika mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka tujuannya ingin menipu Allah. Allah ni ku tipu, katanya. Kok bisa ku tipu? Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka mau menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Apa maksud Allah menipu mereka? Ya, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, perlakukan mereka tetap seperti muslim, seakan-akan kalian tak tahu mereka itu munafik. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, dan kedudukan tiap orang di sisi Allah nanti sesuai dengan kedudukan imannya. Maka kewajiban setelah kita mengucap la ilaha illallah, perkuatlah ilmumu. Pahami maksud dari ucapan la ilaha illallah. Bapak Ibu, ada ungkapan yang disampaikan para ulama. Puncak dari segala ilmu adalah tauhid, dan puncak dari segala amal adalah takwa. Jadi kalau kita belajar ilmu apapun, bukan ilmu agama, belajar dia fisika, belajar dia kimia, belajar dia biologi, belajar dia ilmu sosiologi, belajar dia ilmu manusia, ya, ujungnya apa? Ilmu yang paling tinggi ketika kita menyadari segala apa yang ada di alam semesta ini menunjukkan Allah itu Maha Esa. Itulah makna la ilaha illallah. Kadang-kadang seorang ahli pertanian sadar dia Allah itu Maha menentukan ketika dia kaji genetik, ya, dari tumbuhan A direkayasanya dengan B. Dia tengok ini nggak mungkin, ini pohon ini seperti kata Darwin ada karena kebetulan atau lewat proses evolusi. Nggak mungkin begitu saja, pasti ada yang menentukannya. Semua ilmu pasti akan sampai kepada hakikat tauhid, la ilaha illallah. Sebaliknya, puncak dari segala perbuatan adalah takwa. Kenapa saya katakan puncak segala perbuatan takwa? Karena perbuatan yang paling tinggi nilainya adalah ketika kita tunduk kepada aturan Allah. Allah suruh A kita kerjakan, Allah suruh B kita kerjakan. Itulah takwa. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, apa syarat dari la ilaha illallah? Setelah kita punya ilmu, dibutuhkanlah keikhlasan. Ikhlas. Ilmu, kemudian ikhlas. Bagaimana wujud syarat keikhlasan ini dalam ucapan la ilaha illallah? Ketika kita mengucap la ilaha illallah, makna kita ikhlas di sana, ya kita harus siap tunduk patuh kepada konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Ketika orang mengucap la ilaha illallah, berarti konsekuensinya apa? Ya jangan malah sholat, ikhlaslah sholat, karena kau sudah ucapkan itu. Kalau kita sudah mengucap la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Ya, jangan putuskan tali silaturahim, karena itulah yang dituntut Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Tapi ketika kita mengucap la ilaha illallah, tapi kita belum mau patuh kepada aturan Allah. Mana yang Allah larang masih kita kerjakan, mana yang Allah perintahkan masih kita tinggalkan. Ini belum terwujud hakikat la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini dalam bertauhid perlu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah kecuali memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Semua amal-amal ibadah yang kita buat ini bisa menjadi sekedar hal yang sia-sia.
Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika manusia melakukan banyak perbuatan di dunia, tapi nggak dilandasi oleh tauhid yang ikhlas, apa yang terjadi? Kita pikir banyak kali amal kita, tapi ternyata apa yang kita pandang sebagai amal yang banyak, kata Allah, itu seperti fata morgana. Bapak Ibu, kalau orang jalan di gurun pasir, panas terik, pasti dia berharap apa? Dapat oase, dapat mata air. Kadang-kadang efeknya itu apa? Kita seperti berhalusinasi, nampak di depan itu ada tempat air itu. Begitu kita mendekat, rupanya nggak ada. Itulah yang dalam bahasa disebut fata morgana. Kadang-kadang kita pun di jalan tol yang jauh, itu nampak seperti ada air di depan. Mendekat kita nggak ada. Begitulah hakikat orang yang mengucap tauhid, tapi dalam implementasi tauhid tak disertai dengan ikhlas. Dipikirnya banyak kali amalku ini, udah hebat aku ini. Makanya muncul dalam agama istilah kantong bolong. Kantong bolong. Gimana kantong bolong tuh? Ibu-ibu, ini kalau misalnya ibu-ibu pergi belanjalah ke swalayan atau supermarket. Udah banyak barang yang kita pilih, kita beli, kita bayar di kasir. Kasirnya pun masukkan satu persatu barang itu ke kantong plastik. Yang menjadi hal yang utama bukan berapa banyak belanja kita di swalayan itu, tapi yang paling utama kita harus pastikan kantong plastiknya jangan sampai bolong. Kalau kita beli belanja banyak, kita bawalah kantong plastik itu, tapi kantongnya bolong. Satu persatu barang belanjaan itu jatuh ke bawah. Sampai rumahnya banyak belanja kok nggak ada, rupanya bolong. Semua amal, semua ibadah, semua aktivitas amal soleh kita buat, kalau la ilaha illallahnya tidak ada landasan ikhlas, ini sama seperti orang belanja, kantong belanjaannya bolong. Nampak kita sudah beramal, tapi catatan amal itu enggak tersisa. Dalam benak kita banyak amalku kok, tapi ternyata gugur satu persatu. Karena Allah tidak akan menerima apapun amal kita kecuali ketika dilandasi oleh keikhlasan. Ini makna. Syarat pertama bertauhid adalah ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Jadi keyakinan itu harus dibangun di atas pondasi ilmu. Nggak bisa keyakinan itu cuma duga-duga saja. Harus ilmu. Yang kedua, la ilaha illallah dibangun di atas pondasi ikhlas. Barulah yang ketiga dan terakhir, ya, bagaimana syarat dari la ilaha illallah adalah ketika kita sambil bertauhid kepada Allah harus kufur kepada selain Allah. Esensi ucapan la ilaha illallah, kita hanya memurnikan tunduk patuh kepada Allah dan menolak untuk tunduk kepada selain Allah. Nah, selain Allah ini, Bapak Ibu, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan taghut. Taghut. Semua yang kita besar-besarkan, yang kita agung-agungkan selain Allah, itu semua namanya taghut. Makanya di surah Al-Baqarah, setelah ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, alladzina amanu awliya'uhum Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.
Allah akan tuntun kita keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Tapi orang-orang kafir, pelindung mereka siapa? Tagut. Tagut itu apa? Semua yang kita dudukkan sebagai sekutunya Allah. Makanya tagut ini maknanya cukup dalam, Bapak Ibu. Kalau ada di dunia ini yang lebih kita cintai, lebih dari cinta kita kepada Allah, itu pun jadi tagut. Kalau ada di dunia ini lebih kita takuti dibandingkan takutnya kita kepada Allah, itu pun jadi takutnya. Kalau ada di muka bumi ini sesuatu kita andalkan melebihi dari kita mengandalkan Allah untuk menyelesaikan semua masalah kita, maka sekutu Allah yang kita andalkan tadi pun disebut dengan takut. Nah, makanya problem yang terjadi apa? Bapak Ibu, kita lihat penyakit manusia modern itu justru bukan penyakit fisik. Kebanyakan gangguan kesehatan yang menimpa manusia modern di saat teknologi kedokteran makin canggih, justru kita tengok makin banyak pasien gangguan mental yang stres, depresi, ketakutan, ya. Kadang-kadang untuk sekedar tidur pun perlu obat tidur. Kadang-kadang untuk menenangkan pun hatinya terus berdebar-debar, tak tahu dia ada yang dia khawatirkannya. Nah, ini sebenarnya buah dari apa? Karena walaupun dia mengucap la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya belum disempurnakan dengan mengingkari semua tagut. Bapak Ibu, kita lihat terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan tanda kebesarannya kepada kita lewat apa? Makin kita menggantungkan harapan kepada selain Allah, sering sekali orang yang kita gantungkan harapan kepadanya justru dia buat kita kecewa. Ini seperti Allah menghukum. Seakan-akan Allah mengatakan, kan aku bilang, seharusnya kau menggantungkan harapanmu hanya kepadaku. Kau gantungkan harapanmu kepada apa? Atasan muka, kepada bawahan muka, kepada anak muka, kepada inilah, kepada itulah. Apa yang terjadi? Kebanyakan orang itu kena gangguan kejiwaan, apalagi ketika orang-orang terdekatnya pula yang mengkhianati dia. Kalau musuh yang khianati ya, udah siap siaga kita. Tapi orang terdekat itu kadang-kadang dampak psikologis. Kalau kita tak punya landasan tauhid dan iman yang kuat, bisa dalam sekali dampak dan pengaruhnya. Nah, maka dari itu, jamaah rahimakumullah, dulu pernah ada sebuah laporan menarik. Swedia itu negara di Skandinavia. Ini Swedia, Bapak Ibu, termasuk negara dengan pendapatan per kapita penduduk yang tinggi. Tapi yang paling menarik, faktanya apa? Walaupun Skandinavia itu negara-negaranya makmur, walaupun pendapatannya tinggi, Swedia masuk 5 besar negara di Eropa dengan angka bunuh diri paling tinggi. Kalau di Indonesia mungkin bunuh diri orang biasanya kena pinjol itu. Karena urusan ini, urusan itu. Tapi ini negara yang gak kerja pun disubsidi hidupnya sama negara. Wanita mau punya anak pun tanggungan anaknya itu negara yang bayar. Tapi angka bunuh dirinya tinggi sekali. Apa sebabnya? Itu dia. Kalau kita lihat, terlepas di negara-negara muslim banyak problem, banyak masalah. Tapi selama kita ini menguatkan tauhid kita, maka
relatif angka bunuh diri di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim jauh lebih kecil dibandingkan angka bunuh diri di negara-negara yang notabene bahkan dianggap tak beragama atau sekuler. Ini efek dari la ilaha illallah yang kita kuatkan dengan mengingkari segala taghut, segala pihak-pihak yang kita anggap itu punya efek penentu selain Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini enggak, yang paling menentukan itu ya cuma Allah. Maka dari itu ini penting, apalagi kita dalam pengajian keluarga, ya, tidak ada modal yang paling penting generasi mewariskan ke generasi penerusnya melebihi ketika kita wariskan tauhid yang kokoh. Kadang kalau kita pikirkan apa yang wariskannya, wariskan duit, kadang-kadang berkelahi pula anak gara-gara banyak duit. Ya, walaupun tak semuanya begitu. Tapi apapun yang kita wariskan, selama kita pastikan di antara yang kuwariskan ke generasi penerusku itu adalah tauhid, maka kalaupun ada warisan uang, nggak akan buat ribut. Kalaupun ada tanah, tak akan buat berkelahi. Kalaupun ada utang, insya Allah keluarga pun siap untuk membantu. Karena ada tauhid yang berlandas. Maka dari itu, saya kira ini jadi renungan bagi kita. Makna la ilaha illallah, tidak ada yang lebih menentukan di alam semesta ini selain Allah. Dan la ilaha illallah perlu dikuatkan dengan 3 syarat tadi. Dengan ilmu, ya. Yang kedua dengan ikhlas, dan yang ketiga dengan mengingkari taghut, menafikan ada yang lebih menentukan dan berperan dalam hidup kita selain Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sebagai pengantar di jumpa kita sore hari berbahagia ini. Kepada jamaah rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar, saya persilahkan. Ini kita istimewa ada Pak Dr. Maruzaman berhadir. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan sehat selalu dan terus ya bisa memberikan bimbingan untuk keluarga besarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya yang ingin bertanya, ini sesi bertanya 3 orang. Langsung aja yang ditanya ya, 3-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita ya Ustaz sebelumnya ini, bahwa manifestasi dari syahadat ini, kita mensyahadatkan orang banyak ya sehingga dia jadi muslim. Kami mencoba, kita memanggil untuk membimbing para mualaf ini. Target kita 40. Yeah. Yang datang 22, 10 laki-laki dan 12 wanita. Yeah. Kami berencana begitu, rencana kita akan sambungi nanti dari. Tapi untuk pertama kita undang di sekitar kecamatan kita undang, tapi kita tidak kasihkan apa-apa, kita hanya kasih makan saja. Jadi kita tidak kasih bekal. Dan dalam pertemuan itu dijanjikanlah bahwa nanti untuk belajar kami bersedia datang Ustadz, sudah ada Ustadznya, malah ketua MUI, kami itu imam kami. Kalau bisa hari seminggu itu 2 kali, menurut mereka kita serahkan. Dan mereka menentukan Selasa, Rabu. Minggu depannya kita hanya kasih kue, ya, karena kita sore sebelum asar berubah. Kemudian besok minggu depannya Selasa itu yang pertama, yang datang hanya 3 orang. Yang 3 orang ini 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki ini dari kaum musuh, yang 2 ini juga dari yang ada Kristen dan perempuan.
kita korek. Kenapa dia nggak datang? Karena nggak dikasih duit. Ini tantangan kita. Padahal waktu kedua itu kami sediakan uang. Udah kami sediakan. Kami melihat benar-benar nggak ini dia syaratnya. Iya. Ternyata itu yang terjadi. Yang tiga ini juga, dua ini saya kata perempuan. Yang laki-laki ini juga mesti ada pamrih. Setelah belajar Quran dia mau diajarin baca Fatihah diajarin, tapi dia mengeluh terus minta uang sewa rumah. Itu nanti akan Ustaz gimana ya? Iya. Yang kedua, kesombongan ini sudah punya harta banyak, sombong. Dicoba Allah, tidak apa-apa dengan sakit saja. Sakitnya ini yang luar biasa, yang selama ini dia ngatur semua apa yang diceritakannya orang begitu sakit dia nggak ada daya. Betul. Ngomong nggak jelas, tindakan mau buang air mau apa udah nggak. Allah. Tapi kelihatannya belum ditentukan Allah nggak sadar. Maksudnya seharusnya dan perkara ini dia harus kembali. Iya. Menyadari benar. Betul. Tapi ini enggak juga apa ini cobaan atau hukuman. Yang ketiga Ustaz. Iya. Banyak kita ini sekarang masih kekufur, jadi masih mengadakan kufur yang Ustaz bilang tadi. Percaya selain Allah. Iya. Bagaimana kira-kira hukumnya orang yang berdukun ini? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya coba Saya jawab dulu karena tiga ini pun takut nanti terlupa saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Memang tantangan kita dalam berdakwah khususnya kepada non Muslim ini kebanyakan non Muslim tertarik masuk Islam pun dalam kondisi dia sedang berada jatuh di bawah. Ya, saya termasuk pembina Mu'allaf Center di Medan, Sumatera Utara, daerah Jalan Halak sana. Satu hal yang menarik, dalam 3 tahun terakhir itu angka yang paling banyak masuk Islam justru dari etnis Tionghoa, Chinese. Sesuatu yang mungkin sebelumnya itu dan tak semua dari mereka itu masuk Islam karena kondisi ekonominya susah. Ada yang justru dia anak dari seorang taipan besar, tapi dia sembunyikan Islamnya dan dia siap kalaupun bisa diusir oleh orang tuanya dari rumah, udah siap dia dengan hidup sederhana dan sebagainya. Nah di sisi lain memang kita pun hampir sama juga. Kita buat di sini ya semacam taklim lah, pengajaran 2 kali sepekan ya di sekretariat. Tapi begitulah, level yang datang itu masih berharap minimal dapat ongkos. Jadi memang betul-betul kelompok yang perlu bukan hanya dibimbing tapi diberdayakan secara ekonomi karena memang susah sekali. Nah maka dari itu inilah Pak Dokter, kenapa dalam Islam itu ada yang kita anggap sebagai saham atau bagian dari mu'allaf. Karena di awal seseorang itu memutuskan masuk sebagai muslim, ini kadang-kadang tantangan-tantangan yang dihadapi ekstra dibanding sebelumnya. Ya mungkin sebelum masuk Islam pun dia mungkin memang sudah miskin, tapi begitu dia memutuskan sebagai muslim, ini kadang-kadang lebih dia diboikot, dia di apa ya. Makanya satu sisi ya kita agak menyayangkan kalau pendekatannya langsung ke duit saja. Jadi kesannya mereka jadi masuk Islam jadi karena pengen duitnya. Tapi sisi lain begitulah realitanya. Realitanya dalam pengertian kalaupun kita sekedar artinya fasilitasi dengan biaya transport dan sebagainya, begitu juga banyak yang membutuhkan uluran bantuan untuk rumah sewa dan sebagainya. Kenapa ya?
Ada yang kemudian diboikot, diusir dan sebagainya. Tapi jelas pengertian kalau di monumen sulit seperti ini kita sebagai muslim tak tunjukkan juga uluran kasih kepada mereka, kita khawatirkan justru lahir stigma buruk pula. Mereka baru di awal keislaman dianggap ya nggak peduli juga orang Islam ini deh, gitu kan. Kadang-kadang memang perlu untuk kita perjuangkan di aspek itu. Yang kedua, tadi diceritakan orang yang percaya dari dukun ya, itu yang ketiga ya. Oh iya. Seorang yang mungkin dulu di masa sehatnya kaya, berkuasa, punya hampir segalanya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan penyakit yang cukup menyita segala potensi yang dia punya. Nah, biasanya orang yang demikian yang paling berat sama dia itu bukan sekedar sakit fisiknya, tapi lebih kepada menyerang mentalnya. Makanya ada istilah post power syndrome dan lain sebagainya. Dulu semua yang dia suruh orang semuanya tunduk dan patuh. Sekarang sudah seperti tidak dipedulikan dan lain sebagainya. Nah, apakah ini kita anggap sebagai hukuman dari Allah atau sekedar ujian? Pada esensinya yang paling tahu apa bentuknya itu adalah orang yang sedang diuji tadi. Karena tergantung pada respon dan sikap dia. Kalau dia udah diuji dengan yang demikian masih juga tak berubah, ini pada umumnya jadi hukuman. Tapi sebenarnya sakit itu adalah sebaik-baiknya undangan yang Allah kirim untuk dia. Kalau dia paham ini sakit ini tak akan datang kecuali karena sebenarnya Allah rindu sama engkau. Allah ingin ingatkan engkau apa yang perlu kita perbaiki dari mungkin kesombongan kita, gaya bicara kita, sikap kita kepada orang-orang lain. Nah, ini sebenarnya makanya dikatakan ada orang yang mencari, ada orang yang dijemput. Orang yang sakit, gara-gara sakitnya itu dia menjadi hijrah dan istiqomah. Ini namanya orang yang dijemput. Seakan-akan sakit itu jemputan Allah untuk dia supaya dia berubah. Tapi ada orang mencari. Artinya apa? Ya, justru dengan belajar baru dia paham. Oh, begini hakikatnya kehidupan itu. Nah, jadi itu apakah kita anggap sebagai ujian ataukah sebagai hukuman? Sangat tergantung respon orang yang bersangkutan menyikapi sakit yang datang. Kalau tak merubah dia, lebih kuat condong kita anggap sebagai hukuman. Mengurangi hukuman nanti dia. Yang ketiga, gimana pula dengan dukun? Ya, dukun ini tentunya orang yang mengaku-ngaku tahu masa depan, orang yang ngaku-ngaku bisa merubah takdir dan lain sebagainya, tahu sesuatu yang gaib dan lain sebagainya. Maka dikatakan Nabi, man ata arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan dukun itu, sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Makanya sihir itu, percaya pada si dukun, menggunakan sihir itu termasuk kategori dosa besar. Ya, gak cukup cuma istighfar saja. Siap pergi dukun, harus tobat. Ya, baru bisa lurus kembali tauhidnya. Demikian. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Saya pernah menghadapi suatu pengajian, tapi saya tidak langsung berhadapan dengan itu, dan jamaahnya bertanya kepada saya, setiap mau ikut pengajian itu, mereka itu harus dibayar dengan arti kata harus mengucapkan tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah baru bisa menjadi jamaah tersebut. Jemaah itu bertanya kepada saya bilang saya masakannya nggak perlu begitu kalau kita sudah Islam gitu. Bagaimana menurut Ustaz? Itu terjadi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ucapan syahadat, dua kalimat syahadat yang kita ucap, bahkan ucapan ini kita ulang-ulang dalam bacaan azan, dalam bacaan tasyahud, dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan sehari semalam berkali-kali. Ini adalah wujud baiat kita sama Allah, dan itu adalah setinggi-tingginya baiat. Ya. Jadi kalau ada orang menganggap, oh Anda ini belum masuk kelompok kami, ini seperti mereka mendudukkan kelompoknya kelompok eksklusif. Artinya apa? Enggak semua yang Islam itu bisa masuk kelompok kami, harus baiat lagi. Nah, ini tak pernah dibuat Nabi, dan tidak ada ya kecuali kelompok yang mengeksklusifkan diri, kecuali kelompok itu lebih dekat kepada kesesatan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikanlah, ketika Nabi berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan 16 orang sahabat, orang Yahudi terpecah jadi 71 kelompok, orang Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok, umatku terpecah menjadi 73 kelompok. Dalam salah satu riwayat ditanya Nabi, siapa kelompok yang selamat dari 73 kelompok itu? Nabi berkata, as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas dari umat. Jadi ketika kita mengeksklusifkan, mengeluarkan diri kita dari yang umum ini, nah ini lebih dekat kita untuk menyimpang dibanding ketika kita tetap menjaga keutuhan kelompok mayoritas ini. Nah, ini yang perlu untuk dipahami. Sehingga ya saya ingin selalu sampaikan, ya banyak di berbagai tempat kadang-kadang ada paham-paham, karena di 2016 saja data oleh MUI itu aliran sesat di Indonesia yang terdata ada 2.500. Itu yang terdata 2016 data itu. Kemudian di 2016 kalau dihitung juga yang tidak terdata, diprediksi itu ada 4.000. Pengertian tak terdata apa? Nggak tahu di mana sekretariatnya, tak tahu berapa anggotanya, tak tahu siapa tokohnya. Tapi yang 2.500 tahu dia siapa pimpinan jamaatnya. Pada umumnya rata-rata seperti itu menyesatkan orang. Dari awal apa? Ini kita nggak sama dengan Islam yang lain. Ada masjid-masjid kalau bukan dari kelompoknya sholat, selesai di sama tempat dia sholat, bersihkan dipakai. Apa? Dia anggap sama muslim ini kayak anjing atau gimana? Kok disama? Nah, ini mengeksklusifkan diri yang pada akhirnya inilah ujungnya cikal bakal mengkafirkan yang di luar kelompoknya. Ini sangat bahaya sekali. Oh, yang Islam itu cuma kita, yang Islam itu cuma yang ikut jemaat kita. Berarti kalau tidak bagian dari ini tempatnya neraka. Walaupun kadang-kadang dia adalah sesama Muslim. Maka sebenarnya ya hal-hal yang demikian perlu dihindar dan perlu ditanya, apa urgensi harus dibaiat lagi? Apa berarti Anda nggak nganggap saya Muslim sehingga perlu lagi dibaiat ini dengan ucapkan syahadat? Dan pada umumnya baiat tadi bukan hanya sekedar dua kalimat syahadat, pasti ada tambahan lagi. Karena dia tahu yang lain pun sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi ditambah dengan kata-kata lain yang menunjukkan ada loyalitas terhadap kelompok eksklusif tadi. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan sikap kita harus berhati-hati. Demikian. Ya. Satu lagi boleh? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dengar tentang orang yang muhlisin dengan orang yang muhlason. Ya. Mohon penjelasan Ya. Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah. Ada kata mukhlis, ada kata mukhlas. Apa bedanya? Orang mukhlis artinya orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Nah, keikhlasan yang terus dijaga dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga seseorang itu tidak ingin menonjolkan dirinya sedikit pun. Lambat laun naik level lah orang yang mukhlis tadi ke level yang lebih tinggi, namanya mukhlas. Jadi kalau ditanya mana lebih tinggi, mukhlas lebih tinggi dari mukhlis. Tidak semua mukhlis mungkin jadi mukhlas, tapi semua orang yang mukhlas pasti sudah lewat tahapan menjadi seorang mukhlis. Nah, apa contoh mukhlas? Diabadikan dalam Al-Quran. Yusuf alaihissalam, seorang nabi, pemuda tampan, digoda oleh ibu angkatnya sendiri, wanita yang cantik, punya kekuasaan karena dia istri seorang menteri. Apa? Rabbi in lam tasrif anni kaidahun, ya Allah, kalau kau tak campur tangan ya Allah menyelamatkanku dari tipu daya wanita ini, aku pasti akan jatuh. Apa kata Allah? Ya, kami selamatkan Yusuf dari tipu daya wanita itu. Innahu kana minal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf masuk kelompok orang yang mukhlas. Artinya apa? Sepanjang hayatnya udah dia jaga ikhlas itu. Kadang-kadang kita ngomong saya ikhlas ini. Nah, orang-orang mukhlas, kata-kata ikhlas pun gak diucapkan lagi, tapi sudah tertanam pada perilaku dan ucapan. Gak mau sedikit pun dia menonjolkan dirinya di balik itu semua. Itulah makna mukhlas. Nah, jadi kalau kita konsisten ikhlas, lambat laun sampailah pada tingkatan mukhlas. Demikian. Ya. Ya, pasti. Karena Allah, inna rahmati qaribun minal muhsinin. Rahmatku dekat dengan orang-orang berbuat baik. Ya. Baik, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin juga bertanya Ustaz, tadi Pak Haji kami juga jadi bertanya tentang orang Kristen ke mu'alaf. Ya itu kan pertanyaannya. Jadi saya balik dari orang Kristen untuk ke Muslim. Nah ini terjadi juga, saya juga termasuk pengurus dalam majelis taklim juga. Orang non Muslim ini, apakah kita bilangkan dia sedekah atau kita bilangkan nanti dia itu memberi? Ini banyak kontroversi di dalam pengurus. Jadi setiap yang terjadi pengalaman saya itu setiap bulan Ramadan ini terjadi. Mereka memberi beras kepada masjid, berikan kepada orang-orang yang tak mampu. Dan juga terjadi kepada waktu korban. Mereka memberikan 1 ekor lembu. Memang mereka berkatakan itu korban, tapi saya bilang apakah itu nanti dikatakan dia korban, apakah itu memang dia pemberi. Nah, jadi saya banyak orang yang berilmu tapi penati, kita susah juga Ustaz. Lebih bagus orang yang bodoh tapi dia mau belajar. Nah, jadi kalau kita melawan orang penati ini agak berat. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah itu hukumnya itu kita bisa terima? Apakah kita salah? Mau dijawab Ustaz, agak luar dari jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Islam ini agama yang mengajarkan pada kita berbuat baiklah kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu. Ya, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak pernah melarang kau berbuat baik kepada orang yang enggak pernah mengusirmu dari kampung halamanmu dan memerangi agamamu.
Nah, tadi itu dikatakan karena masyarakatnya heterogen, ada juga kalangan non-muslim, dalam hal ini dia mau membantu. Dasarnya boleh orang non-muslim berhibah. Berhibah artinya memberi sesuatu dan diterima oleh orang Islam. Selama pertama tidak ada udang di balik batu. Artinya apa? Itu adalah pemberian yang mutlak, bukan pemberian bersyarat. Tapi kalau di balik pemberian itu ada syarat-syarat yang disampaikan, harus gini, itu tidak usah. Ya, dan tentunya kebaikan mereka memberi, Tuhan balas di dunia, tapi jangan harap itu jadi pahala di akhirat. Ya, karena segala balasan pahala di akhirat harus syaratnya adanya iman tadi, ada la ilaha illallah yang melandasi amal mereka. Begitu juga mau dia belikan sapi dan sebagainya, ya Tuhan akan balas. Allah SWT akan balas. Orang baik balas. Mungkin bisnisnya makin maju, tapi tak bisa pula kita potong ini kurban si fulan nama non muslim itu. Enggak. Syarat ibadah adalah niat, dan tak diterima niat kecuali ada la ilaha illallah. Jadi gimana sikap dari panitia? Sikap panitia dianggap ini pemberian. Di pemberian, jadi bisa saja ketika karena status sapi atau kambing itu adalah kambing hibah, siapa yang ditunjuk oleh panitia, dia sebagai penerima hibah yang disebut namanya saat penyembelihan. Yang jelas tidak disebut nama orang yang ngasih, karena dia dalam hal ini tertolak amal soleh kecuali dari orang yang punya landasan keimanan. Demikian. Tapi sekedar kita terima selama tidak ada artinya syarat-syarat yang merugikan, boleh untuk kita terima. Demikian. Baik, jamaah rahimakumullah, mari sama kita akhiri majelis ilmu ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولجميع أحادينا ممن سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.